Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah bisa kembali sapa teman-teman semua secara online. Nah teman-teman, seperti biasa aku akan mengajak kalian semua untuk sama-sama belajar di seputar dunia persembakoan. Kali ini aku mau ngebahas tentang tips menata barang dagangan di warung sembako. Sambil ngebahas masalah penataan barang dagangan, sekalian aku juga mau menata ulang barang-barang yang sudah terlanjur dipajang. Jadi kemarin itu aku pulang agak siangan dari warung ya, karena ada beberapa pekerjaan di rumah, jadi aku pulang duluan dan pas suami yang jagain warung waktu itu. Pas kebetulan ada barang-barang yang baru datang. Jadi sekalian sebelum barang-barangnya dimasukin ke gudang, barang yang dari gudang itu dipajang dulu di rak pajangan. Nah karena barang-barang itu bentuknya rentengan, makanya harus digantung. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, kalau pas suami yang memajang barang rencengan biasanya tidak sesuai dengan standar pajangan yang biasa aku lakukan. Bukan berarti aku menganggap ini salah ya, cuman memang gak sesuai dengan standar aku. Jadi kalau aku yang majang barang rentengan itu biasanya dari mulai merek, kelompok harga, ukuran kedua sisinya yang simetris, sampai dengan mereknya pun gak boleh kebalik. Jadi ini bukan masalah siapa yang salah, siapa yang betul ya, tapi ini masalah kebiasaan. Jadi karena aku yang biasa di warung, jadi ya harus ngikutin kebiasaan aku. Kalau memang ternyata nggak sesuai, ya terpaksa aku yang harus turun tangan. Nah teman-teman, sambil jalan kita sambil ke pembahasannya ya. Jadi menata barang dagangan di warung sembako itu adalah rutinitas kita setiap hari. Para pedagang itu tiap harinya ya menata barang, bersih-bersih tempat, bersih-bersih barang dagangan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Ketika kita melakukan penataan barang dagangan di warung kita, itu artinya kita juga harus menata rak-rak pajangan dan perlengkapan penunjangnya untuk mempercantik tampilan warung kita secara keseluruhan. Juga dapat menarik perhatian bagi para calon pembeli yang datang ke warung kita. Tentunya dengan penataan yang rapi, diharapkan pembeli akan merasa betah berlama-lama berada di warung kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menata barang dagangan di warung sembako kita. Yang pertama adalah bentuk bangunan dari warung kita. Bentuk warung itu bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang memanjang ke belakang, ada yang melebar ke samping, dan ada yang berbentuk kotak. Nah, dari masing-masing bentuk bangunan warung itu membutuhkan penataan barang dan perlengkapan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disesuaikan dengan bentuk bangunan tadi. Nah, kebetulan warung aku ini kan bentuknya memanjang ke belakang. Makanya aku memasang meja kasir di bagian depan menghadap ke samping untuk memberikan ruang gerak yang luas kepada para pelanggan yang keluar masuk warung di saat sedang ada yang melakukan transaksi di meja kasir. Selain itu, aku juga fokus memanfaatkan setiap sisi dari bangunan warung itu untuk menyimpan rak-rak pajangan serta gantungan untuk mendisplay barang-barang dagangan aku, serta meminimalisir penggunaan ruang tengah untuk pajangan. Jadi kita punya ruangan yang cukup untuk bergerak ya teman-teman. Sebetulnya bentuk warung aku yang memanjang ke belakang ini tidak terlalu bermasalah ya, kalau misalkan lebar ke sampingnya itu cukup, jadi bisa menyesuaikan dengan panjang ke belakangnya. Nah berhubung warung aku ini kurang lebar, jadi aku harus benar-benar menyesuaikan kondisi ini dengan cara mengatur strategi penataan barang dan rak-rak pajangan supaya warung aku yang memang kurang lebar ini bisa tetap terlihat rapih dengan penataan barang yang tepat. Berikutnya adalah memberikan warna cat tembok yang memberikan efek terang pada ruangan. Kalau aku sih menyarankan ambil warna putih aja ya. Karena warna putih itu selain dia memantulkan cahaya dari lampu, juga dia memantulkan cahaya dari luar ruangan. Nah, setelah aku memasang cat warna putih pada tembok ruangan, aku juga berusaha mengatur agar cahaya lampu dari atas itu bisa menyebar ke seluruh ruangan tanpa ada yang menghalangi. Caranya dengan memasang gantungan barang rentengan itu khusus di dekat tembok, jadi tidak menghalangi orang yang lewat. Untuk ruangan bagian tengah tetap aku manfaatkan ya, yaitu dengan cara membuat rak gantungan yang lebih simpel dan minimalis.
Hal ini disesuaikan dengan kondisi warung aku juga ya, yang lumayan sempit tapi cukup panjang ke belakang. Nah, caranya dengan membuat rak gantung yang bisa memuat barang banyak tanpa harus menghabiskan ruangan. Nah, buat teman-teman yang punya ruangan lebih lebar, itu lebih leluasa ya kita menata barang. Namun buat teman-teman yang senasib dengan aku, punya ruangan yang sempit dan memanjang ke belakang, itu dibutuhkan usaha yang lebih keras lagi ya, agar bisa menata barang dan rak-rak pajangan agar terlihat rapi dan ruangan terlihat lebih cantik secara keseluruhan. Sebenarnya untuk memajang barang-barang rentengan di atas ruangan itu bisa aja sih ya, kalau untuk warung yang konsep penjualannya itu kita yang melayani pembeli secara langsung. Tapi berhubung aku melayani pembeli itu tidak secara langsung atau mereka mencari sendiri barang-barangnya ya, jadi aku itu tidak bisa membiarkan ada barang-barang yang bergelantungan di atas ruangan, karena otomatis akan menghalangi cahaya lampu yang digantung di atas ruangan dari warung kita. Karena kan pada dasarnya pembeli yang mencari barangnya sendiri itu kan mereka tidak tahu kita naruh barang itu di sebelah mana, misalkan gula di mana, terigu di mana, minuman dan yang lainnya, maka harus kita yang melayani. Karena di warung aku pembeli itu melayani sendiri, aku usahakan untuk menata barang sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari. Dan dengan cara aku memasang lampu itu benar-benar dalam posisi yang tidak terhalangi oleh apapun. Dan terbukti tips ini sangat membantu aku dalam menata barang dagangan dan juga rak-rak pajangan yang sesuai dengan bentuk bangunan warung aku, sehingga penataan barang lebih rapi dan warung terlihat lebih cantik. Nah, untuk rak-rak pajangan yang menempel di tembok ini udah lama ya teman-teman, udah berapa tahun gitu ya. Soalnya kan waktu pertama kali aku buka warung itu ini udah terpasang dan sampai sekarang belum diganti. Alhamdulillah ya awet. Namun aku melihat untuk warna catnya juga udah mulai kusam. Kemudian untuk cat kayunya yang warna merah itu udah mulai memudar ya. Maunya sih aku merenov warung ini, tapi aku harus nabung dulu untuk biaya renovasinya. Mudah-mudahan sih bisa segera terwujud ya teman-teman. Bagaimanapun juga ini warung udah cukup lama dibangunnya, tahun berapa ya? Ada kali ya sekitar 20 tahunan. Jadi udah warnanya itu udah berubah ya, warna cat dindingnya, warna cat kayunya, belum lagi bagian lantai. Dulu itu aku ngebangun warung ini kalau nggak salah tahun 2005 ya, dan sekarang udah berapa tahun coba. Jadi wajarlah kalau kemudian warung itu kelihatan jadul. Termasuk lantainya ya, dulu itu nggak ada loh warung sembako yang lantainya di keramik, nggak ada. Dan sekarang orang-orang pada bikin warung itu lantainya di keramik. Dan aku merasa kalau warung aku ini terlihat jadul, tapi ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ada rezekinya. Aku juga ingin sekali membangun warung aku. Sebetulnya kalau cuma sekedar pasang keramik dan ngecat itu sih mungkin sekarang juga bisa ya. Cuma masalahnya aku dan Pak suami itu kepengen agar warung aku ini bisa rata dengan jalan minimal ya. Jadi semenjak ada pembangunan jalan raya dengan cara dicor, warung aku ini jadi posisinya ada di bawah jalan ya. Karena coran itu kan tebelnya sekitar 50 sentian. Itu udah termasuk lapisan bawahnya ya. Jadi pokoknya sekarang kalau aku mau ngebangun itu harus dinaikin minimal 70 atau 80 cm. Lumayan kan itu menguras budget gitu ya. Jadi aku pikir ya udahlah, depending aja dulu, kita tunggu dulu budgetnya ada, kita nabung dulu aja, nanti insya Allah kalau udah terkumpul kita akan mulai renovasi. Buat kalian yang warungnya samaan dengan aku alias sama-sama jadul, tetap semangat ya, karena warung kita yang jadul saat ini suatu hari nanti akan jadi warung yang kekinian. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, posisi meja kasir aku itu menghadap ke samping. Jadi ketika ada orang yang masuk dari luar, sementara di depan meja kasir ada yang sedang melakukan transaksi, itu di belakangnya masih leluasa orang untuk
lalu lalang ya, untuk bergerak bebas gitu. Nah seperti itu teman-teman, makanya aku atur sedemikian rupa supaya warung aku itu yang cuma 3 meter sih ya, bisa terlihat lebih luas gitu. Dengan cara itu meminimalisir barang-barang yang digantung ya teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.